Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS kelas 9. Bagaimana kabarnya siswa-siswa kelas 9? Semoga selalu diberkahi kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Siswa-siswa kelas 9, kita mulai pembelajaran IPS kali ini. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain atas dasar kepercayaan dan saling menguntungkan. Dalam perdagangan internasional ada dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan ekspor. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian kegiatan yang kedua adalah impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Kita lanjutkan, materi yang berikutnya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja faktor pendorongnya? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah perbedaan kualitas sumber daya alam. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Kelima, perbedaan harga barang. Keenam, perbedaan upah atau biaya produksi. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Selanjutnya, perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Faktor pembeda yang pertama dalam hal transportasi. Perdagangan dalam negeri, transportasinya lebih murah, sedangkan perdagangan internasional, transportasinya relatif lebih mahal. Yang kedua adalah dalam hal distribusi. Perdagangan dalam negeri lebih mudah, sedangkan perdagangan internasional lebih sulit. Faktor pembeda yang ketiga adalah dalam hal pajak. Perdagangan dalam negeri, pajaknya tidak ada pajak ekspor dan impor, sedangkan perdagangan internasional dikenakan pajak ekspor impor. Pembeda yang keempat adalah dalam hal transaksi. Dalam perdagangan dalam negeri, transaksinya lebih mudah, sedangkan perdagangan internasional lebih sulit. Yang kelima, dalam hal bahasa. Perdagangan dalam negeri bahasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa masing-masing daerah. Sedangkan perdagangan internasional menggunakan bahasa internasional. Pembeda yang keenam adalah dalam hal penelitian mutu barang. Dalam perdagangan dalam negeri dilakukan oleh Standar Industri Indonesia (SII), sedangkan perdagangan internasional dilakukan oleh International Standard Organization atau ISO. Yang ketujuh adalah alat pembayaran. Dalam perdagangan dalam negeri menggunakan uang rupiah, sedangkan perdagangan internasional menggunakan valuta asing. Yang kedelapan adalah dalam hal lokasi. Dalam negeri, perdagangan internasional itu skupnya dalam negeri, sedangkan perdagangan internasional skupnya adalah luar negeri. Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua adalah kebutuhan negara menjadi terpenuhi. Yang ketiga, negara pengekspor memperoleh keuntungan. Yang keempat, mendorong produksi semaksimal mungkin. Yang kelima adalah mendorong kemajuan teknologi. Yang berikutnya adalah memperluas lapangan pekerjaan, mendorong spesialisasi produksi. Yang terakhir adalah memperluas pasar.
Dalam perdagangan internasional terdapat hambatan. Hambatannya apa saja? Yang pertama adalah perbedaan mata uang. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ketiga, adanya perang dan krisis ekonomi. Yang keempat, adanya organisasi regional. Kelima, pembayaran yang sulit dan resikonya besar. Keenam adalah kebijakan impor dari suatu negara. Kebijakan impor pemerintah. Dalam hal tarif, pemerintah membebani pajak terhadap barang-barang impor berupa bea masuk. Dalam hal kuota, pemerintah membatasi jumlah barang yang diimpor. Sedangkan dalam hal larangan impor, pemerintah melarang secara mutlak impor untuk barang-barang tertentu. Selanjutnya, dalam hal pengendalian devisa, pemerintah mengendalikan impor dikenakan pada pembayaran impor, di mana semua transaksi impor harus mendapatkan izin dari bank sentral. Dalam hambatan non-tarif, pemerintah mengharuskan barang yang diimpor untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Alat pembayaran perdagangan internasional berupa devisa. Apa yang dimaksud devisa adalah alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang diterima dunia internasional sebagai alat pembayaran. Devisa bisa berupa emas dan perak, valuta asing, dan wesel asing. Sedangkan devisa umum diperoleh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan. Sedangkan kalau devisa kredit berasal dari pinjaman atau kredit dari luar negeri sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan. Apa fungsi devisa dalam perdagangan internasional? Yang pertama adalah membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa. Yang kedua adalah membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang, atau utang luar negeri. Yang ketiga adalah membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, yaitu untuk kedutaan, konsultasi, biaya kontingen olahraga, misi kebudayaan ke luar negeri. Yang keempat adalah mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Yang kelima adalah memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional. Sumber devisa dalam perdagangan internasional dari mana saja? Yang pertama berasal dari ekspor barang. Yang kedua berasal dari penerimaan jasa, berupa penerimaan devisa yang berasal dari pengiriman jasa-jasa ke luar negeri. Yang ketiga, penerimaan dari turis mancanegara. Keempat, pinjaman luar negeri. Kelima, bantuan luar negeri. Keenam, pungutan bea masuk. Dan yang ketujuh adalah kiriman uang asing dari luar negeri ke dalam luar negeri. Dalam perdagangan internasional terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa saja? Yang pertama adalah saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas usaha. Ketiga adalah mengurangi adanya pengangguran. Yang keempat adalah menambah pendapatan devisa bagi negara. Sedangkan dampak negatifnya apa saja? Yang pertama adalah adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Dan yang ketiga adalah mematikan usaha-usaha kecil. Sampai di sini pembahasan materi kita mengenai perdagangan internasional.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.